Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Beri sanksi pejabat lalai LHKPN. Upaya membabat habis seluruh tindak korupsi terus dilakukan, termasuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengharuskan penyelenggara negara, baik di daerah maupun pusat, untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke lembaga anti rasuah itu. KPK memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Karenanya, KPK terus mendorong pihak berwenang agar menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN pegawai di lingkungan instansi masing-masing, termasuk melakukan perluasan wajib lapor bagi jabatan-jabatan yang dinilai strategis. Tentunya komitmen dan keseriusan dari pimpinan tertinggi instansi untuk mendorong kepatuhan LHKPN sangat penting, sebab LHKPN merupakan bukti tanggung jawab serta komitmen seorang penyelenggara negara kepada publik untuk berlaku jujur, transparan, dan akuntabel. Sayangnya, LHKPN ini masih belum dianggap penting bagi sebagian penyelenggara negara. Ini terbukti dari masih banyaknya penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Berdasarkan data yang dirilis KPK RI per April 2022, jumlah pelaporan di tingkat eksekutif sudah tinggi, yakni 5.281 sudah melapor dan 324 belum melapor dengan persentase 94,22%. Dari 16 pemerintah daerah di Lampung, 3 daerah yang belum melapor 100% yakni Pemkab Lampung Timur, 2 orang belum melapor 97,3%. Kemudian Pemkab Pesisir Barat, 1 orang belum melapor 99,3%, dan Pemprov Lampung 321 orang belum melapor atau 89,21%. Padahal dasar hukum yang digunakan untuk menyetorkan LHKPN itu sudah sangat jelas, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara berikut aturan internal di masing-masing instansi. Tetapi terkait sanksi bila LHKPN dilanggar dan diabaikan masih samar, bahkan tidak tercantum. Dalam Undang-Undang Nomor 28/1999 pada pasal 22 hanya menyebutkan pelanggaran atas kewajiban LHKPN. Inilah yang kemudian dianggap enteng oleh para penyelenggara negara, sehingga mereka melalaikan kewajiban menyetorkan LHKPN. Untuk menambal celah peraturan ini, KPK meminta seluruh Pemda baik Pemprov maupun kabupaten kota membuat regulasi internal atau peraturan daerah tentang kepatuhan LHKPN. Aturan itu dibuat spesifik, memuat penyelenggara negara yang harus menyetorkan LHKPN hingga sanksi secara rinci bagi wajib lapor yang tidak memenuhi kewajiban. Hal ini direspons cepat oleh Pemprov Lampung yang telah mengeluarkan peraturan teranyar, yakni Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Pemprov Lampung. Dalam pasal 4 Pergub tersebut memuat wajib lapor yang lebih spesifik, seperti bendahara penerimaan dan pengeluaran, kepala SMAN dan SMKN dan pendidikan khusus, kelompok kerja pengelola barang dan jasa, hingga pengelola anggaran minimal 500 juta rupiah. Pada pasal 8 Pergub juga mengatur sanksi, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran, penundaan kenaikan gaji dan pangkat, serta penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Selanjutnya, penurunan pangkat,
mutasi pembebasan jabatan hingga pemecatan. Namun hampir seluruh peraturan LHKPN di kabupaten dan kota tidak memuat adanya pelanggaran beserta sanksi. Tentu saja pergub tersebut harus dikawal dan benar-benar diterapkan. Siapa yang mengawal dan mengevaluasi haruslah jelas, juga menerapkan sanksi secara nyata untuk melepaskan kebandelan penyelenggara negara dalam memberikan laporan harta kekayaannya. Instrumen ini tentunya bertujuan untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, sekaligus terciptanya good governance, sehingganya pembangunan bisa terlaksana maksimal tanpa ada yang menggerogoti anggaran. Oke, Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Iya, Lampung Pos edisi hari ini beri sanksi pejabat lalai laporkan harta kekayaan itu. Jadi sebenarnya LHKPN ini adalah perintah undang-undang pasca reformasi. Kita ketahui reformasi itu bagian dari bagaimana membersihkan pejabat dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, pasca reformasi itu ada undang-undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta undang-undang ini diturunkan oleh peraturan KPK nomor 7 tahun 2016. Tentu tahun 99 undang-undang tentang harta kekayaan, baru 2016 itu diatur oleh KPK. Artinya negara ini sangat serius dalam mengawal bagaimana para pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk sama-sama secara transparan melaporkan harta kekayaannya. Ini karena perintah undang-undang. Nah, sayangnya undang-undang ini kan tidak ada sanksi yang tegas, ya kan? Ya hanya melaporkan. Bagaimana umpama bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya, tentu kan tidak ada sanksi. Kalau ingin secara transparan, harusnya itu ada di semacam tindakan gitu ya. Apabila tidak melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara akan dilakukan sanksi seperti ini. Nah, undang-undang ini sepertinya agak lemah dalam posisi melakukan tindakan bagi mereka yang tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Gitu. Padahal sudah ada aturan undang-undang ya begitu ya Bang Is ya, dan tentunya kita harapkan ada yang membuat jelas dan juga tegas dari sanksinya juga bagi yang tidak melaporkan. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.